Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Curhatan suami menyesal tinggalkan istri demi wanita pelakor. Inilah yang terjadi. Kasus perselingkuhan menyelimuti kehidupan rumah tangga pasangan asal Malaysia ini. Sebagaimana dilansir dari The Reporter, seorang pria yang berprofesi sebagai dosen hidup tentram dengan wanita pilihannya. Namun ternyata godaan dan bujuk rayu wanita tak mampu menahan nafsunya. Bahkan ia yang bersatu sebagai dosen sampai selingkuh dan menceraikan istrinya. Tapi ketika 2 tahun menikah dengan selingkuhannya, nasibnya berubah drastis 180 derajat. Hingga ia menyesal seumur hidup telah berselingkuh. Aku mengenalnya saat dalam organisasi pemuda. Dia sangat aktif, smart, serba bisa, dan soleh. Aku sangat tertantang ketika jadi satu dalam forum rapat dengannya. Pendapatnya selalu kubantah meski aku tahu pendapatnya itu benar. Aku sebal setiap melihatnya selalu kekeh dengan programnya, tapi justru hal itulah yang membuat aku mulai jatuh cinta. Hingga akhirnya aku beranikan diri untuk menyatakan cinta padanya. Alhamdulillah dia ternyata punya perasaan yang sama denganku. Tidak berapa lama aku mengajak keluargaku ke orang tuanya untuk melamarnya. Dari awal sebelum menerimaku, ia memang sudah memberi warning kalau memang serius mencintainya, tujuannya hanya satu, yaitu menikah. Aku setuju, tanpa ada pacaran hanya sebuah ta'aruf. Dan setelah melalui proses istikharah, kami berdua yakin dan langsung menyelenggarakan pernikahan secara sederhana. Setelah menikah, kami memutuskan untuk kontrak, karena dia memang sangat mandiri. Kehidupan kami setelah menikah sangat bahagia. Dia seorang istri yang menurut sama suami, dan dia juga solihah. Kebahagiaan kami semakin lengkap ketika dari rahimnya lahir seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Dan beberapa tahun kemudian lahirlah adiknya laki-laki, bayi yang lucu. Terasa klop kehidupan kami, namun sayang ketika itu keluarga kami bergejolak. Aku tiba-tiba merasa jenuh hubungan yang terlalu mulus ini. Sebagai seorang dosen, aku punya mahasiswa yang cantik-cantik dan terlihat pintar. Banyak dari mereka dekat denganku, ada yang karena nilai, ada juga yang benar-benar baik. Tapi meski begitu, mereka semua seakan begitu segar dan sangat menggoda. Sampai akhirnya ada satu mahasiswi yang benar-benar berbeda. Dia begitu ceria, cerdas, dan pintar bergaul. Aku memanggilnya Mawar. Awalnya hanya keinginan untuk ngobrol, tapi lama-kelamaan kami sering bertemu dengan alasan bimbingan mata kuliah. Hingga suatu hari istriku mendengar aku lagi bercanda dengan Mawar di telepon malam hari. Bahkan ia sempat membaca beberapa SMS-nya. Dia mencoba mengingatkanku, aku pun berjanji untuk tidak mengulanginya. Hingga ia menemukan sebuah foto Mawar dengan tulisan pujianku kepadanya. Dia sangat marah, aku pun menyesal sudah menyakitinya. Hingga aku menyesal dan berjanji untuk melupakan Mawar. Setan memang telah merasuki jiwaku. Aku belum bisa melupakan Mawar hingga aku berhubungan lewat jejaring sosial. Lagi-lagi aku ketahuan. Aa, dia memanggilku. Teteh sangat mencintai Aa. Teteh memang sangat cemburu melihat kemesraan Aa dengan wanita lain. Bahkan rayuan dan pujian itu tidak pernah Aa berikan kepada aku. Aa bilang malu, tapi ke gadis itu begitu lancar Aa mengatakannya. Kata istriku. Apa yang sudah Aa lakukan itu sudah mendekati zina, itu dilarang oleh agama. Apalagi buat seorang laki-laki yang sudah beristri, itu akan menjerumuskanmu. Sekarang sudah berulang-ulang Teteh menyerah. Aa seorang dosen yang sangat pandai dan yakin mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Apa yang dikatakan istriku ternyata belum membuatku sadar, malah semakin terperosok ke dalamnya. Aku tak bisa lepas dari Mawar, hingga suatu hari aku memutuskan untuk menikahinya diam-diam. Insting seorang istri memang sangat kuat, akan terasa kalau suaminya selingkuh hingga hari yang naas itu tiba. Dia mengetahui semuanya dan terasa seperti terkena tembak, dia minta aku menceraikannya. Aku tidak bisa menolaknya dari awal komitmen kami memang tak akan ada poligami, dan jika hal itu terjadi aku harus menceraikannya. Setelah bercerai, aku harus meninggalkan rumahku. Kulihat istriku meneteskan air matanya dan kulihat anak-anakku yang tertidur pulas. Bocah-bocah kecil yang senantiasa mengusir kepenatanku ketika aku pulang kerja dengan tingkahnya yang lucu. Kehidupan baruku mulai dengan Mawar. Di rumah pemberian orang tuanya yang mewah. Ketika aku bersama Mawar, kurasakan betapa jauh perbedaannya dengan istriku. Aku teringat istriku senantiasa mengajakku untuk sholat jamaah. Sedang untuk sholat, aku harus membujuk Mawar dulu.
Setiap pagi, istriku senantiasa menyiapkan keperluanku. Hingga sarapan pun, dia dengan lembut menemaniku. Bersama dengan Mawar, semua memang telah siap, tapi bukan Mawar yang menyiapkan semuanya, dilaksanakan pembantunya. Mawar sering sekali mengajakku jalan ke tempat-tempat yang jarang aku kunjungi, bahkan asing bagiku selama ini. Saat itu aku ingat saat-saat yang indah bersama istriku dan anak-anakku pergi jalan-jalan ke pasar sore yang ada wahana mainan anak-anaknya. Tertawa renyah mereka membuatku sangat bahagia. Jangankan ke salon membeli makeup untuk dirinya saja, dia tidak anggarkan semua penghasilannya untuk nyicil rumah dan membantu keperluan anak-anak. Tapi setelah 2 tahun proses cerai, ada satu email yang sangat menusuk hatiku, Mr. X. Alhamdulillah, doaku terkabul setelah sekian lama aku menunggu. Akhirnya aku punya kesempatan untuk menikahi seorang bidadari cantik yang bisa memberiku kebahagiaan kepadaku di dunia indah ini dan di surga kelak. Terima kasih ya kamu sudah mencampakkannya. Kini giliranku untuk menyembuhkan hatinya yang luka, memberikan seluruh hidupku untuk senyumnya yang indah dan merawat anak-anakku yang lucu, smart, dan membanggakan. Maaf bila kelak kamu melihat betapa bahagianya aku memiliki istri seperti dia. Glek. Rasanya seperti tersendat tenggorokanku. Siapa dia sebenarnya? Aku terus berpikir siapa Mr. X. Hingga akhirnya, suara pintu kamar terbuka. Aku lihat Mawar baru datang entah dari mana setelah seharian pergi padahal aku ada di rumah. Kuliah jam menunjukkan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Maaf ya sayang, aku tadi ada pertemuan sama teman-teman Facebookku yang ada di luar negeri. Wah, seru loh, sampai kemalaman deh. Lalu dia menciumku dan langsung pergi tidur. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Semakin hari aku melihat kelakuan Mawar yang sangat jauh dari kriteria istri soleha. Apalagi hari-harinya selalu dihabiskan dengan FB-an, Twitteran, atau BBM-an. Setiap kali aku membutuhkannya, dia bilang sibuk. Hingga suatu hari ditunjukkan bahwa setiap kejelekan akan mendapatkan keburukan pula. Pria yang selingkuh akan mendapatkan pasangan yang selingkuh juga. Aku baca semua jejaring sosialnya ketika ia lupa mematikan laptopnya saat ia pergi. Di luar dugaanku, ternyata Mawar sedang berhubungan dengan seorang laki-laki yang seusianya. Dari statusnya, Mawar sering jalan dengannya dan status terakhir malam ini, mereka berdua akan check-in di sebuah hotel. Mawar mau karena pemuda itu menjanjikan akan menikahi Mawar secara resmi. Karena memang pernikahanku dengan Mawar hanya pernikahan siri. Malam itu Mawar diantar sebuah mobil dengan seorang pemuda yang persis seperti foto yang ada di laptop. Aku langsung mendatangi mereka dan memarahi Mawar serta memukul pemuda itu. Langsung aku bilang aku akan menceraikannya. Di luar dugaan ternyata Mawar malah tertawa dan berkata, "Wah, enak deh. Aku nggak usah susah-susah minta cerai sama Mas. Mas, nanti datang ya di pernikahan kami. Ternyata nggak seru nikah sama orang yang jauh lebih tua dariku. Semua serba ada aturan dan lemot. Oh iya Mas, malam ini juga sebaiknya Mas tinggalkan rumahku. Bawa aja barang-barang Mas yang kuno itu." Dan dia langsung ngacir dengan pemuda itu. Aku memang pantas mendapatkan semua ini. Aku menangis sejadi-jadinya dengan penyesalanku seumur hidup. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.